Selamat siang kepada yang terhormat Ibu Yusalina selaku dosen pembimbing, serta Bapak atau Ibu selaku dosen penguji. Perkenalkan, nama saya Geraldi Samuel Ivan dengan NIM J3J 118186 akan mempresentasikan hasil tugas akhir saya berjudul Perluasan Pemasaran Sayur Hidroponik dan Jus Olahan melalui aplikasi Shopee di Kebun Bilabong, Kota Bogor. Latar belakang. Yang pertama, hidroponik merupakan sistem pertanian masa depan. Mengapa demikian? Karena hidroponik tidak membutuhkan tanah sebagai media tanam, sehingga dapat dilakukan di mana saja. Yang kedua adalah perkembangan teknologi dan informasi. Perkembangan teknologi dan informasi saat ini sangat membantu aktivitas manusia, khususnya di bidang bisnis. Para pelaku bisnis dapat dengan mudahnya memperluas usahanya. Yang ketiga adalah pemasaran, masih terbatas. Pemasaran dilakukan oleh kebun bilabong kurang maksimal dan tidak konsisten. Berikutnya yaitu jumlah pengguna internet di Indonesia. Pada grafik menunjukkan bahwa keseluruhan jumlah pengguna internet di Indonesia tahun 2020 sebanyak 196,7 juta, naik sekitar 25,5 juta pengguna dibandingkan tahun 2018, yakni sebesar 171,2 juta pengguna. Berikutnya itu pengguna internet di Indonesia. Yang pertama, sebanyak 170 juta pengguna aktif di media sosial. Berikutnya sebanyak 202,6 juta pengguna menggunakan internet. Selanjutnya sebanyak 345,3 juta pengguna internet menggunakan mobile connection. Berikutnya aktivitas penggunaan marketplace di Indonesia. Yang pertama, sebanyak 93% pengguna melakukan pencarian produk dan jasa secara online. Lalu sebanyak 87,3% pengguna menggunakan marketplace untuk mengunjungi toko retail secara online. Selanjutnya, sebanyak 70,2% pengguna melakukan pembayaran secara online dengan smartphone maupun tablet. Lalu selanjutnya, sebanyak 87,1% pembayaran secara online dilakukan dengan device apapun. Lalu sebanyak 79,1% pengguna melakukan pembayaran secara online dengan smartphone. Berikutnya tujuan. Tujuan yang pertama itu merumuskan ide pengembangan unit bisnis berdasarkan analisis lingkungan internal dan eksternal pada kebun bilabong. Yang kedua, memasarkan sayur hidroponik dan jus olahan kebun bilabong melalui aplikasi Shopee terkait dengan perluasan pemasaran. Berikutnya, teknik pengumpulan data. Yang pertama, lokasi dan waktu PKL. Lokasi PKL berada di Villa Bilabong, Blok G3 nomor 25, Kecamatan Bojonggede, Bogor. Waktu pelaksanaan PKL dimulai dari tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 30 April 2021. Berikutnya, teknik pengumpulan data. Yang pertama, data primer. Diperoleh berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara secara langsung kepada pembimbing lapang dan karyawan. Berikutnya data sekunder. Data sekunder diperoleh dari observasi, data administrasi perusahaan, buku, dan literatur. Berikutnya ada metode analisis. Menggunakan analisis SWOT, aspek pasar dan pemasaran, aspek produksi, aspek sumber daya manusia, aspek kolaborasi, dan aspek finansial. Berikutnya adalah keragaman perusahaan, yaitu sejarah perusahaan. Pada tahun 2018, Kebun Bilabong mendirikan lahan hidroponik karena mendapatkan tawaran kerjasama dengan sebuah farm. Berikutnya, pada tahun 2019, Kebun Bilabong memutuskan untuk berhenti bekerja sama dengan sebuah farm dan melanjutkan usaha secara mandiri. Lalu berikutnya, pada tahun yang sama, tepatnya pada bulan Maret 2019, Kebun Bilabong bergabung dengan Koperasi Tani Hidroponik Sejahtera atau disingkat Kotairat hingga sekarang. Berikutnya itu luas lahan. Kebun Bilabong memiliki luas lahan sebesar 4.000 meter persegi, di mana 2.000 meter persegi digunakan untuk lahan sayur hidroponik, gudang penyimpanan, musola, dapur, restoran, kantor, dan parkiran. Sedangkan 2.000 meter persegi lainnya digunakan untuk kegiatan agrowisata serta rumah bagi pemilik perusahaan. Berikutnya itu unit bisnis. Yang pertama yaitu budidaya sayur hidroponik, yang kedua agrowisata, yang ketiga restoran, dan yang keempat pelatihan hidroponik. Berikutnya struktur organisasi.
Kebun Bilabong sendiri dipimpin oleh Bapak Isma Mayatika selaku CEO Kebun Bilabong, yang secara langsung membawai manajer hidroponik dan manajer keuangan, sekretaris, serta restoran. Berikutnya itu sumber daya perusahaan. Yang pertama adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang dimiliki Kebun Bilabong sebanyak 6, di mana satu tenaga kerja di bagian kebun, dua tenaga kerja di bagian kebersihan, dan dua tenaga kerja lainnya di bagian dapur. Berikutnya adalah sumber daya fisik. Sumber daya fisik yang dimiliki Kebun Bilabong yaitu satu buah mobil dan dua buah sepeda motor bebek yang digunakan untuk menunjang aktivitas perusahaan-perusahaan. Berikutnya itu sumber daya keuangan. Modal awal yang dikeluarkan untuk membangun bisnis ini yaitu sebesar 250 juta rupiah. Berasal dari modal sendiri. Berikutnya itu perumusan pengembangan bisnis. Menggunakan metode analisis SWOT dengan menggunakan strategi WO, di mana memanfaatkan peluang yang ada untuk mengatasi kelemahan yang ada. Kelemahan yang pertama itu pemasaran produk kurang maksimal. Yang kedua adalah produk belum dikenal oleh masyarakat. Yang ketiga adalah kurang konsisten dalam membuat konten untuk media sosial Kebun Bilabong. Lalu peluang yang pertama itu perkembangan teknologi dan informasi. Lalu yang kedua adalah potensi marketplace yang dapat dimanfaatkan. Berikutnya perencanaan produk. Berikut ini adalah konten yang telah dibuat dan telah diposting di Instagram Kebun Bilabong. Selanjutnya adalah ini tampilan Shopee yang telah dibuat untuk Kebun Bilabong selama kegiatan PKL berlangsung. Berikutnya itu perencanaan pemasaran. Yang pertama strategi pemasaran menggunakan STP. Yang pertama adalah segmentasi. Segmentasinya adalah orang dewasa, keluarga, ibu-ibu PKK yang mengerti mengenai teknologi dan internet. Lalu yang kedua adalah target. Targetnya sendiri atau pengguna marketplace atau orang yang gemar berbelanja online di daerah Jabodetabek, serta orang yang memiliki gaya hidup yang sehat. Lalu yang ketiga adalah posisi. Kebun Bilabong menempatkan produknya di benak konsumen sebagai produk yang dapat menunjang kebutuhan sehatnya sehari-hari yang mudah dibeli. Selain itu mempunyai tagline yang berbunyi memenuhi kebutuhan sehatmu, agar pelanggan bisa mengingat bahwa Kebun Bilabong dapat memenuhi kebutuhan sayur yang sehat untuk konsumen. Berikutnya adalah bauran pemasaran, menggunakan 4P. Yang pertama, produk. Produknya sendiri itu sayur hidroponik dengan ukuran per paknya 250 gram, serta jus olahan dengan teknik cold press dengan ukuran 250 dan 500 ml. Berikutnya adalah promotion. Ada potongan harga jika melakukan pembelian dengan nominal tertentu yang telah ditentukan. Berikutnya price. Harga untuk sayur hidroponik sendiri mulai dari harga 6.000 hingga harga Rp18.000 per 250 gram. Untuk jus olahannya sendiri mulai dari Rp29.000 untuk ukuran 250 ml dan Rp54.000 untuk ukuran 500 ml. Place. Tempat yang digunakan untuk kegiatan pemasaran, penjualan, dan promosi adalah di perusahaan itu sendiri, yaitu di Kebun Bilabong. Berikutnya perencanaan finansial. Yang pertama biaya investasi, yaitu membeli satu unit smartphone merek Realme dengan tipe Realme 6 Pro dan satu unit laptop merek Asus dengan tipe VivoBook untuk menunjang kegiatan pemasaran dan pengelola Shopee. Berikutnya adalah biaya tetap. Biaya tetap sebelum melakukan pengembangan sebesar Rp52.213.815. Setelah melakukan pengembangan, naik menjadi sebesar Rp73.794.415. Berikutnya adalah biaya variabel. Biaya variabel sebelum melakukan pengembangan sebesar Rp25.264.000. Setelah melakukan pengembangan naik sebesar Rp26.889.000. Berikutnya perencanaan penerimaan. Sebelum melakukan pengembangan, penerimaan yang didapat sebesar Rp93.143.360 pada tahun 2020. Setelah melakukan pengembangan naik menjadi Rp194.193.360. Yaitu selanjutnya penjualan. Jumlah sayur hidroponik yang akan dijual melalui Shopee sebanyak kurang lebih 25 kg per bulan, dengan berat per kemasan sebesar 250 gram per pak. 25 kilo tersebut sudah termasuk 10 jenis sayur hidroponik yang akan dijual. Stok yang akan disediakan di Shopee yaitu sebanyak 10,
per jenis sayur. Lalu ada jenis jus yang akan dijual di Shopee yaitu sebanyak 6 jenis jus dengan dua ukuran yaitu 250 ml dan 500 ml. Jumlah stok yang akan dijual yaitu sebanyak 5 per jenis jus. Berikutnya adalah proyeksi analisis laba rugi. Seperti yang disebutkan sebelumnya, penerimaan sebelum melakukan pengembangan sebesar Rp93.143.360. Setelah melakukan pengembangan menjadi Rp143.193.360, yang dimana total biayanya menjadi Rp77.039.815 sebelum pengembangan dan Rp100.227.315 yaitu sesudah pengembangan. Berikutnya analisis RC ratio. Dapat dilihat pada tabel bahwa nilai RC ratio mengalami peningkatan, yang tadinya sebelum pengembangan sebesar 1,21 dan setelah pengembangan menjadi 1,5, yang artinya adalah pengembangan bisnis ini menguntungkan untuk dijalankan. Berikutnya tahapan pengembangan bisnis. Ini adalah tabel kegiatan aktivitas untuk pengembangan bisnis, yaitu sebanyak 9 aktivitas dengan waktu yang dibutuhkan 46 hari. Berikut ini adalah tahapan pengembangan bisnis. Ini adalah tabel penjadwalan kegiatan aktivitas bisnis, yaitu berdasarkan tabel penjadwalan kegiatan. Slide yang memiliki nilai 0 merupakan aktivitas yang berada di titik kritis. Hal tersebut dapat diartikan bahwa pengerjaan aktivitas tersebut tidak dapat ditunda. Slide yang tidak memiliki nilai 0 merupakan aktivitas yang pengerjaannya dapat ditunda sampai batas waktu yang ada pada kolom slide. Pada di tabel sebelumnya, di kolom C, memiliki slide 7 hari, yang artinya kegiatan tersebut dapat tertunda paling maksimal sebanyak 7 hari. Berikut ini adalah hasil dari pengembangan ini, yaitu grafik precedence graph. Lalu selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan sendiri, rumusan ide pengembangan bisnis pada kebun Bilabong dilakukan berdasarkan analisis SWOT, yaitu menggunakan faktor internal dan faktor eksternal. Strategi SWOT yang digunakan yaitu strategi WO, yaitu menggunakan peluang yang ada untuk mengatasi kelemahan yang ada. Belum menggunakan marketplace dan kurang maksimalnya memanfaatkan media sosial untuk pemasaran merupakan alasan mengapa kajian ini dilakukan. Berdasarkan aspek non-finansial, pengembangan bisnis ini layak dilakukan. Aspek non-finansial yang dianalisis meliputi aspek produksi, aspek pasaran pemasaran, aspek sumber daya manusia, aspek teknis, dan aspek kolaborasi. Berdasarkan aspek finansial, pengembangan ide bisnis pemanfaatan aplikasi Shopee untuk memperluas pemasaran sayur hidroponik dan jus olahan kebun Bilabong layak untuk dijalankan. Terjadi peningkatan pendapatan setelah pengembangan bisnis. Sebelum pengembangan, pendapatan perusahaan sebesar Rp93.143.360 pada tahun 2020. Lalu setelah melakukan pengembangan naik menjadi Rp154.193.360. RC rasio sebelum melakukan pengembangan naik sebesar 1,21. Maksudnya sebesar 1,21, lalu mengalami peningkatan menjadi sebesar 1,5, yang memiliki arti bisnis tersebut menguntungkan untuk dijalankan. Lalu saran, pengembangan bisnis dengan memanfaatkan aplikasi Shopee membutuhkan sumber daya manusia yang bertugas untuk mengelolanya, sehingga diperlukan keterampilan yang memadai untuk mengelola aplikasi tersebut. Hal ini bisa dilakukan dengan merekrut tenaga ahli di bidang tersebut atau pegawai yang ada diberikan pelatihan terkait pemasaran online. Diharapkan dengan menjalankan pengembangan bisnis ini, usaha kebun Bilabong dapat berkembang dengan baik. Sekian dari presentasi hasil tugas akhir saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan kata. Selamat siang.